Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur sebab Tuhan telah menganugerahkan hari baru untuk kita pakai memuji dan menyembah Dia. Kita bersyukur sebab Tuhan telah menganugerahkan kekuatan dan menjalani hidup di tengah berbagai pergumulan. Belum selesai kita menggumuli COVID-19, kita juga diperhadapkan dengan bencana alam. Banjir di beberapa tempat di Sulawesi Tengah. Mari terus mencari Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Mari mencari Tuhan dalam persekutuan ibadah minggu saat ini. Ibadah minggu saat ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Grace Santi Pulumbara, SSI Teol. Untuk mempersiapkan pelayanan firman, jemaat dijemput berdiri. Kita melakukan klik 335 kala ku cari damai. Mari teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah
Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silahkan duduk. Efesus pasal 5 ayat 2 menjadi nats pembimbing dalam persekutuan kita saat ini. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudaraku, Allah adalah kasih. Karena itu Ia pun selalu mengingatkan dan memerintahkan kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih. Dalam sepekan minggu yang telah kita lalui, bersama dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, dan semua mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Benarkah kasih telah kita nyatakan? Saudaraku, kita harus jujur bahwa dalam kelemahan kita, baik sengaja atau tidak sengaja, kasih seringkali tidak menjadi nyata. Saat kita melukai hati sesama dengan sikap perbuatan, dengan pikiran, bahkan perkataan kita. Kita harus jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Mari buka hati kita, merendahkan diri, tunduk dalam penyesalan di hadapan kekudusannya. Kita mengaku dosa kita. Kidung Jemaat 467 ayat 1-3. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2.
menyatukan hati kita untuk membaca, merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang hendak menuntun perjalanan hidup kita. Sebab itu mari kita berdoa. Ajaib anugerah Tuhan telah membaharui hidup kami, membuat kami sembuh, lega dan bersyukur, sebab beban kami telah lepas oleh anugerah-Mu. Sekarang waktunya kami kembali, hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi kekuatan yang menuntun perjalanan hidup kami selanjutnya. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami serta setia memelihara firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari menyiapkan pembacaan firman Tuhan yang terpilih dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kitab Injil Lukas ayat 24, Lukas pasal 24, ayat 13 sampai 35. Jika Alkitab kita sudah terbuka, mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu,
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Biarlah kita tetap bersuka cita menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sekalipun setiap kita juga harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan hidup. Oleh sebab itu, hari ini dari kebenaran firman Tuhan, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Diberi tema 3 kekuatan di tengah badai. 3 kekuatan di tengah badai. Saudaraku, jika berbicara badai, setiap orang punya pemahaman masing-masing tentang badai. Tapi jika kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini, menggambarkan keadaan para murid, secara khusus Kleopas dan seorang temannya, mengalami badai yang besar. Kematian Yesus yang benar-benar menjadi badai besar dalam kehidupan mereka. Kesedihan yang mendalam, yang memukul batin mereka. Sebab Yesus, pribadi yang mereka bangga-banggakan, pribadi yang mereka harapkan untuk bisa memimpin mereka, menciptakan suatu keadaan yang baru, pribadi yang mereka sanjung, pribadi yang mereka ikuti, pribadi yang mereka junjung, kini tak ada lagi. Bahkan yang menjadi lebih tragis adalah peristiwa kematian Yesus
yang disalibkan seperti seorang penjahat. Ia harus menanggung sesuatu yang sesungguhnya bukan terjadi karena kesalahannya. Situasi para murid menjadi semakin berat karena pada saat itu juga pemerintahan Romawi, termasuk orang-orang Farisi, imam-imam kepala, berusaha untuk mencari, menangkap, dan membunuh pengikut Kristus, termasuk murid-murid Yesus. Karena itu saudara, tidak salah ketika mereka mengalami sesuatu kesedihan yang sangat hebat. Tak ada lagi pengharapan. Mereka tak punya lagi semangat untuk hidup. Kesedihan semacam itu menjadi begitu berdampak pada keadaan mental mereka. Pikiran seseorang, masing-masing pribadi saat berada di tengah badai akan memberi respon terhadap badai tersebut. Dan bagaimana respon Kleopas dengan seorang temannya? Mereka memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem dan kembali ke kampung mereka yang bernama Emmaus. Lalu pertanyaannya, apakah kisahnya berakhir sampai di situ? Ternyata tidak, saudara. Mengapa? Karena kehadiran Yesus dalam bacaan firman Tuhan hari ini kembali mengubahkan hidup para murid. Kehadiran Yesus memberikan 3 kekuatan di tengah badai. Apa 3 kekuatan di tengah badai? Yang pertama, kita dapat melihat dalam ayat 16 bacaan firman Tuhan. Dikatakan di dalamnya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, kalau mata sedang terhalang itu artinya tidak dapat melihat dengan baik atau menjadi buta. Maka kekuatan yang pertama, Yesus mengatakan kepada mereka supaya mereka tidak menjadi buta. Bahwa kehadiran Yesus mau mencelikan mata iman mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka dan membuat mereka tidak dapat melihat Yesus. Ini mengarah pada kebutaan rohani yang pasti akan berdampak pada jasmani. Dalam perjumpaan dengan Yesus, mereka benar-benar sedang terfokus pada kesedihan yang mendalam tersebut. Dan untuk itu kehadiran Yesus hendak menguatkan mereka di tengah badai dengan mencelikan mata iman mereka. Lalu kekuatan di tengah badai yang kedua. Dalam ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kekuatan yang ketiga di tengah badai, Yesus mau berkata, jangan menjadi bodoh. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kehadiran Yesus mau menolong mereka untuk menyadarkan mereka dan membuat mereka kembali mengingat firman Tuhan dan kembali menjadi percaya. Bodoh di sini diartikan suatu keadaan yang membiarkan diri tenggelam dan dikuasai oleh kesedihan yang membuat mereka kehilangan iman kepada Yesus. Dan kekuatan yang ketiga, teruslah meneladani Kristus untuk mengasihi sesama. Dalam ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ini menjadi salah satu budaya orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa mereka harus memberikan tumpangan bagi orang lain termasuk orang asing pada saat
orang lain atau orang asing membutuhkan tempat untuk menumpang. Lalu Bapak Ibu Saudara, apakah Kleopas dan temannya melakukan itu sekedar karena budaya Yahudi yang berkembang pada saat itu? Tidak. Hal tersebut dilakukan oleh Kleopas dan temannya bukan semata-mata untuk sekedar melaksanakan budaya Yahudi, melainkan karena mereka telah menyaksikan dalam perjalanan kebersamaan dengan Yesus bagaimana Yesus mengasihi orang lain dan menyatakan kasih itu secara konkret. Jadi tidak hanya persoalan kasihan, tapi harus melakukan satu tindakan. Dan tindakan itu menjadi hal yang meneladani Kristus. Tetap memiliki kasih yang besar, sekalipun mereka juga berada di tengah badai pergumulan yang hebat. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka mengundang Yesus untuk bersama-sama dengan mereka, hingga pada akhirnya mata iman mereka dicelikan bahwa itu adalah perjumpaan dengan Yesus, membuat mereka dipenuhi sukacita, dan pada akhirnya membuat mereka kembali ke Yerusalem. Padahal tadi mereka sudah meninggalkan Yerusalem dan kembali ke Emmaus. Tapi mereka kembali karena mereka telah berjumpa dengan Yesus dan telah menerima 3 kekuatan dari Yesus. Hingga pada akhirnya mereka pun menyatakan kesaksian perjumpaan dengan Yesus yang menyukacitakan. Bapak Ibu Saudaraku, 3 kekuatan di tengah badai dalam bacaan kita menjadi bagian Kleopas dan seorang temannya, membuat mereka diubahkan. Lalu pertanyaannya, apa yang dapat saya dan saudara renungkan dari kisah ini? Bukankah saat ini kita juga sedang diperhadapkan, kita juga sedang mengalami badai hidup yang amat besar, badai pergumulan secara global, secara khusus di Indonesia, bahkan lebih khusus lagi di Sulawesi Tengah. Bencana non-alam COVID-19 yang belum selesai, lalu disusul lagi dengan bencana alam banjir di beberapa tempat di Sulawesi Tengah. Bahkan pada hari Rabu atau Kamis kemarin di Ternate juga terjadi gempa bumi dengan kekuatan yang cukup besar. Maka di tengah badai hidup ini, firman Tuhan juga mau menyapa saya dan saudara, menguatkan iman kita supaya kita tidak menjadi buta, supaya kita tidak menjadi bodoh, dan supaya kita tetap meneladani Kristus untuk mengasihi sesama. Sebab itulah 3 kekuatan yang Yesus berikan di tengah badai yang dialami para murid, yang juga menjadi kekuatan yang Yesus mau berikan bagi saya dan saudara di tengah badai pergumulan kita. Bahwa badai juga akan sangat mempengaruhi situasi kondisi mental kita masing-masing, yang akan menghentar kita pada berbagai tindakan yang menjadi respon kita terhadap badai. Namun saat ini Yesus menyapa kita dengan firman-Nya supaya kita tidak menjadi buta dan bodoh. Buta iman karena hanya berfokus pada badai hidup yang besar. Bodoh karena kehilangan pengharapan. Kebutaan yang menghalangi kita untuk dapat melihat kasih dan kuasa Allah yang tak terbatas itu, bahkan jauh lebih besar dari badai hidup yang kita alami. Karena jika demikian adanya, itu merupakan persoalan besar yang justru akan menambah kekuatan badai dalam hidup kita. Menjadi sedih, khawatir, gentar, itu pasti saudara, karena kemanusiaan kita.
Tapi hari ini firman Tuhan hadir, menyapa dan memberikan kekuatan untuk bertahan di tengah badai, hingga akhirnya berkemenangan. Dan yang terakhir, Yesus kembali menguatkan kita untuk tetap meneladaninya. Tidak hanya terfokus pada diri pribadi, keluarga atau kelompok, tapi lebih dari itu, kita juga harus melihat sesama kita yang mungkin saja atau dapat saja jauh lebih menderita dari kehidupan kita saat ini. Terjadi percakapan di beberapa tempat yang menyatakan betapa hidup ini semakin sulit, sebab semuanya menjadi berubah. Bahkan saya sempat menemukan satu video yang di dalamnya ada 2 atau 3 orang anak kecil bersama dengan seorang ibu yang tergantung dan tak bernyawa lagi. Ada pendapat bahwa mereka biasanya berjualan sayur, namun karena jualannya tidak laku dan tidak mampu menanggung beban hidup, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan mereka. Itu hanya sebagian kisah, saudaraku. Ada banyak kisah lainnya yang mungkin tidak dapat kita lihat, tapi nyata terjadi. Apakah kita hanya akan sebatas merasa sedih dan mengasihani mereka yang menderita? Seharusnya tidak sebatas itu. Sebagaimana Yesus telah menunjukkan kasih-Nya yang konkret, yang diteladani Kleopas bersama dengan temannya, maka itu pun yang menjadi bagian firman Tuhan yang diingatkan kepada saya dan saudara. Kekuatan ketiga, bagaimana terus meneladani Kristus dalam kasih kepada sesama. Bagaimana caranya? Kita mulai dari hal yang paling sederhana, saudara. Teruslah berdoa. Tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, keluarga, kelompok sendiri, tapi berdoa untuk sesama yang juga mengalami penderitaan. Teruslah bersemangat untuk berbagi dengan sesama, seperti yang telah dilakukan beberapa gereja, termasuk Jemaat Efata Palu, Efata Berbagi Kasih. Bahkan yang dilakukan oleh banyak pribadi dengan berbagai cara, ada yang membagi masker, ada yang membagi makanan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bahkan saudara, saat saya menyusun renungan ini, ada satu hal yang sesungguhnya menjadi lebih ekstrim. Tapi itu kita dapat lihat saat kita membuka media sosial. Gedung gereja yang digunakan sebagai tempat isolasi mereka yang positif corona dan dalam pemulihan. Saya katakan ini ekstrim, karena pasti akan menjadi pro kontra dalam tubuh gereja. Tapi kenyataannya itu terjadi, saudara, di Jawa. Saat rumah sakit penuh, gedung-gedung lainnya yang disiapkan untuk menampung pasien-pasien corona penuh, tak ada lagi tempat, maka gedung gereja menjadi salah satu solusinya. Mungkin kita akan berkata, itu di Jawa, bukan di Palu. Benar, saudara, tapi bukankah hidup ini adalah misteri? Dalam renungan minggu lalu, dulu di awal kita juga mengatakan corona hanya ada di luar negeri, karena di sana daerah dingin. Indonesia itu daerah panas, corona tidak bisa hidup lama. Tapi saudara, terbukti corona sampai juga di Indonesia. Dulu kita katakan cuma di Jawa corona ada, Palu itu kota panas, corona tidak akan mampir ke Palu. Ternyata corona mampir juga di Palu. Misteri, saudara, tak ada yang tahu. Kita memang berharap dan selalu berharap apa yang terjadi di Jawa itu tidak terjadi di Palu. Tapi harapan kita bisa menjadi nyata, bisa juga sebaliknya berbeda, sebab hidup adalah misteri. Bahwa gedung gereja yang juga menjadi tempat yang dibutuhkan untuk isolasi pasien corona, karena semua gedung penuh. Lalu, jika ini terjadi di Palu, bagaimana sikap kita? Ya,
mungkin akan membuat kita bergumul dan berkata, Ibu Pendeta ini ada-ada saja. Sudah diarahkan ke sana, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Kita punya pengharapan saudara itu tidak terjadi dan corona ini segera berakhir. Tapi saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan mau kita benar-benar menjadi gereja yang tidak hanya menonton penderitaan yang terjadi, tapi menjadi gereja yang memberi diri secara konkret di tengah penderitaan dan pergumulan global ini. Jangan menjadi buta, bahkan bodoh, seperti kata Yesus. Tetaplah menjadi percaya dan berpengharapan pada kasih dan kuasa-Nya. Dan teruslah meneladani Yesus dalam kasih kepada sesama. Roh Kudus akan menolong saya dan saudara untuk senantiasa setia memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, hendak mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sementara kita memberikan persembahan, kita melakukan PKJ 282, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Kasih yang remuk.
Jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, saya akan membacakan pokok-pokok doa Minggu 10 Mei 2020. Ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran Bapak Ahril Tole, anak Rafael Nathaniel Sariga, Ibu Matori Merampali, anak Bianca Magalin Tengase, anak Joswell Manganti, Bapak Mon Eslambo, Saudari Dewi Apriani Lumeno, anak Ergi Bawu, Ibu Pilongo Majarara, Saudari Mira Kartika Sala, anak Grisela Masa Onduko, Bapak Aprisman Masa, anak Alexa Pulu, anak Memei Pulu, anak Daf Pulu, anak Anaya Tauna, Saudari Astidian Pratiwi Ranuntu, Oma Parimo Karape, Ibu Lengkono Tobigo, cucu Alko Amoresia Lengkono, anak Marcelino Larimpa, Opa A. Sambue, anak Paul Talimba, anak Carolina Margareta Molano, Ibu Tibe Musa, Ibu Malale Sambeta, Ibu Korubu Ferdinand, Bapak A. Tobigo. Ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Bambakonga, keluarga Purnomo Lameanda. Persembahan perpuluhan keluarga Benundama, keluarga Huloli Pemuda, keluarga Amsal Rumantuk, keluarga Mandesa Tagoe. Ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Tauran Pakpahan, David Albert, Saudara Hendra Prasetyo, anak Kenso William Rumantuk, keluarga Tomu Sulanggara, anak Kesia Liudongi, keluarga Maranu Tosaleko, keluarga Landeeo Genduat, keluarga Labangki Landeeo, keluarga Paria Antimara, keluarga Tulandi Bantara, keluarga Dile Talingkau, keluarga Mebukoli Ponggele, keluarga Siahaya Kesaulia, Bapak Tony Lalindu, keluarga Taoya Ompo, anak Dimas Lubian boleh lulus, anak Apri Malale selesai yudisium di Public Policy University of Michigan, keluarga Seling Penone, Ibu Seling selamat dalam melahirkan, keluarga Matiola Rombot, keluarga Tobabo Botuale. Mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Pulu Bawias, Bapak Udin Labania, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaha Rantung, anak Felicia Nafa Sebua, anak Ronald Konco, Ibu Ade Irma Lamani Botuale, Bapak Pendeta J. Lantigimo, Bapak Ever H. Repi, Bapak Alfred Ruslan Labangki, anak Queen Tauna, Oma Kandolia Posawa, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak Set Tupelu, Bapak
Mangkawa. Dan juga kita mendoakan janji iman untuk plafon, iuran pelayanan, dan pembangunan. Demikian pokok doa. Kita hendak bersyafaat, mari berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sepekan minggu telah kami jalani. Kami terkuatkan untuk melihat dan merasakan kasih kuasa Tuhan. Hari ini dalam persekutuan yang Engkau perkenankan terjadi, kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menjadi kekuatan kami. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk hidup senantiasa memelihara firman Tuhan. Hari ini juga kami membawa wujud syukur jemaat-Mu atas berkat-berkat Tuhan yang teralami, persembahan yang telah dikumpulkan, wujud syukur atas ketambahan usia kelahiran, sembuh dari sakit, selamat dalam melewati persalinan, terkuatkan melewati masa-masa duka cita, menerima hasil-hasil pekerjaan, menyelesaikan pendidikan, membawa perpuluhan, janji iman, yuran pembangunan, yuran tanggung jawab, dan semua bentuk syukur yang kami bawa. Berkenanlah Engkau menerima dan memberkati persembahan jemaat Tuhan, agar dapat digunakan dalam pekerjaan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam sepekan minggu ini, saat kami akan melakukan tanggung jawab pekerjaan kami, pendidikan kami, pelayanan kami, dan berbagai aktivitas kami, sekalipun begitu terbatas adanya. Kami sungguh memohon Engkau menjaga, melindungi, dan memberkati kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua lanjut usia, dalam kelemahan dan keterbatasan mereka, biarlah mereka juga dikuatkan, diberi sehat dan bahagia, bersama anak-anak, cucu-cucu, dan segenap kaum keluarga. Kami mau berdoa bagi mereka yang mengalami sakit dan dalam proses pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan menolong, menguatkan, dan memulihkan mereka. Berdoa bagi mereka yang mengalami duka cita. Kami sungguh memohon penghiburan dan kekuatan Tuhan, biarlah memberi kemenangan iman untuk melewati masa-masa duka cita. Kami pun mau berdoa untuk pergumulan global, secara khusus di Indonesia, di Sulawesi Tengah, dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Berkati pemerintah kami, berkati semua tim medis, semua aparat yang bekerja dan menjadi perpanjangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Bahkan berkati kami semua, biarlah dengan kekuatan dan hikmat Tuhan, kami dapat berkemenangan melalui masa-masa sulit ini. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari virus corona. Mereka yang berjuang untuk tetap bertahan hidup di tengah situasi ekonomi yang sulit. Mereka yang mengalami penderitaan hidup karena berbagai hal. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana banjir, yang mengalami gempa bumi, bahkan penderitaan dalam bentuk apapun, kami sungguh memohon belas kasih Tuhan untuk menguatkan kami, menguatkan mereka, bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengasihi kami, bahkan Tuhan saja yang dapat menolong mereka, menolong kami. Biarlah kami terus menjadi percaya, melihat dan merasakan kasih Tuhan sekalipun di tengah badai, kami kuat dan berkemenangan. Berdoa kami untuk gereja Tuhan di muka bumi ini, dalam setiap bentuk pelayanan, persekutuan, kesaksian, dan pengajaran yang dilakukan dalam keterbatasan yang ada. Biarlah semuanya akan memuliakan nama Tuhan. Semua yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, semua yang telah beribadah hari ini, berkati kami Tuhan. Ini doa kami
memohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari mendengarkan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari mendengarkan warta jemaat Minggu 10 Mei 2020. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Yang kedua, disampaikan kembali bahwa ibadah rumah tangga maupun ibadah minggu masih akan dilaksanakan di rumah-rumah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Yang ketiga, ibadah rumah tangga secara online akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 jam 18.00 dan akan dipimpin oleh Pendeta Yan Krisman Mowendu STH dan didampingi oleh Majelis Kelompok Pelayanan 4. Yang keempat, ibadah minggu tanggal 17 Mei 2020 secara online akan dipimpin oleh Vikaris Firna Opin Anastasia Gayumbo STH dan yang bertugas adalah Majelis Kelompok Pelayanan 1. Yang kelima, disampaikan kembali bahwa sangat diharapkan agar masing-masing keluarga dapat mengantar persembahannya pada majelis kelompok dan akan diteruskan oleh bendahara kelompok ke sekretariat jemaat setiap hari Sabtu. Yang keenam, dihimbau kepada seluruh anggota jemaat GKST Efata Palu dimanapun berada agar tetap mematuhi ketetapan-ketetapan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Selanjutnya kami bacakan penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 2 Mei 2020. Pertama, keluarga Lengkono Tobigo 500.000, keluarga Bambakonga 1 juta rupiah, keluarga Tauran Pakpahan 500.000, saudari Mira Kartika Sala 250.000, Ibu Matoori Marampali 150.000, keluarga Dile Talingkau 1 juta rupiah, keluarga Tulandi Bantara 500.000, saudari Asti Dian Pratiwi 200.000, keluarga Paria Antimara 100.000, anak Rafael Nathaniel Sariga 100.000, Bapak Aharil Tole 200.000, keluarga Tomusu Langgara 100.000, keluarga Landeo Ngeduat 200.000, saudari Dewi Apriani Lumeno 300.000, keluarga Maranu Tosaleko 600.000, Bapak Mon Eslambo 300.000, sehingga jumlah total penerimaan ucapan syukur dan janji iman
6 juta rupiah. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat Tuhan diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, dijemput kita bangkit berdiri. Mengakhiri persekutuan ini, mari pujikan bersama Gita Bakti 114 ayat 1 sampai 2. Saudaraku, kembalilah dalam damai sejahtera. Di tengah badai sekalipun, tetaplah percaya dan berpengharapan pada kasih dan kuasa Allah yang terus akan menuntun hidup kita untuk senantiasa memuliakan namanya. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh.
pendeta, majelis, jemaat GKST Efata Palu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian. Shalom.